apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul Sarkaru Varipata 2022. Drama berbahasa Telugu India ini dibintangi oleh Mahesh Babu dan Kerti Suresh sebagai aktor utamanya. Film ini bercerita tentang Mahesh, pria asal India yang sukses mendirikan agen peminjaman uang di Miami, Amerika, bernama Miami Finance Corporation. Dia mengubah kehidupan debiturnya menjadi neraka ketika mereka gagal membayar utangnya. Namun suatu ketika Mahesh bertemu seorang gadis yang berhasil merasuk ke dalam hidupnya dan menipu Mahesh hingga jutaan dolar. Karena itulah semua perjuangan Mahesh kembali dipertaruhkan. Lantas seperti apa keseruan kisahnya? Sebelum lanjut seperti biasa kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Terima kasih untuk Kak Nuryati, Kak Agung Triyono, Imam Fahrudin, Fadil Junaida, Kak Rusti Wirman, Nurul Arifin, dan Kak Ranti Miki. Baiklah tanpa basa-basi lagi inilah alur ceritanya. Film berawal di kota Vizag, India. Kala itu Mahesh dan ayahnya sedang berada di sebuah bank. Diketahui Mahesh berasal dari keluarga kelas menengah di mana orang tuanya sedang terlilit hutang. Ayah Mahesh tak dapat membayar angsuran bunga saat jatuh tempo. Ia meminta keringanan kepada pihak bank. Jangan sampai rumahnya disita. Situasi menjadi tak terkontrol. Lantaran pihak bank tetap akan melakukan penyitaan. Daripada menanggung malu, kedua orang tua Mahesh memilih untuk mengakhiri hidup saja. Mahesh yang kala itu masih bocah menjadi syok melihat orang tuanya telah tiada. Semua warga berbondong-bondong untuk melayat sebelum Mahesh akhirnya dibawa pergi oleh gurunya. Ia baru memperhatikan sebuah surat di atas meja. Dalam surat tersebut, almarhum sang ayah meminta maaf pada Mahesh karena tak meninggalkan harta warisan selain uang 1 rupiah. Nampak di sana, pihak bank sedang melakukan pelelangan rumah Mahesh. Selanjutnya Mahesh yang sudah tak punya rumah harus tinggal di panti asuhan diantar Pak Guru. Berbekal uang 1 rupiah itu, Mahesh tak membelanjakannya karena ia lebih memilih menyimpan dan membuatkan tato untuk mengenang almarhum orang tuanya sendiri. Singkat cerita, Mahesh sudah tumbuh dewasa dan telah lama tinggal di Amerika. Membangun bisnis peminjaman uang bernama Miami Finance Corporation. Mahesh bekerja dan langsung turun tangan mengelola uang nasabahnya. Hal itu menarik perhatian perampok Amerika. Mereka meminta Mahesh menyerahkan uangnya. Namun Mahesh tak semudah itu ditaklukkan. Mahesh dengan santai berkata, "Jika kalian butuh uang datang saja ke kantorku. Akan kuberi kalian pinjaman berapapun itu." Menawarkan pinjaman kepada perampok tentu sangat salah. Akhirnya ketegangan pun terjadi. Dan dengan beringas tanpa ampun Mahesh menghajar para perampok tersebut. Selain kepandaiannya dalam berbisnis, Mahesh juga terkenal dengan keganasannya saat menagih uang pinjaman beserta bunganya. Meskipun itu hanya 1 rupiah, ia akan menagih sampai ke akar-akarnya. Itu adalah ciri khas Mahesh yang tak kenal kompromi kepada nasabahnya. Di sini Mahesh tak sendiri dalam menjalankan perusahaannya. Di lapangan ia bersama asistennya bernama Kishore. Di tempat lain seorang gadis yang juga berasal dari India nampak sedang berjudi. Namun, gadis yang bernama Kalavati itu selalu kalah. Bahkan utang-utangnya sudah menumpuk di banyak debt collector. Meski demikian, Kalavati yang sudah kecanduan judi tetap abai dan lanjut bermain. Sampai mereka benar-benar kehabisan uang dan ketakutan oleh ancaman para debt collector. Seminggu lagi ada acara besar kasino. Jika mereka menang, maka semua hutang akan lunas. Tetapi mereka bingung, kemana lagi mereka harus meminjam uang. Lalu salah satu teman Kalavati mencoba meminjam ke kantor Mahesh. Tetapi Mahesh enggan memberikannya karena karakter si wanita yang suka berjudi dan menghamburkan uang pemberian orang tuanya. Oleh karena itu, Kalavati membuat rencana jahat. Ia sengaja menabrak Mahesh dan telah mengubah gayanya menjadi wanita kalem, berpakaian sari. Pesonanya berhasil mengambil hati Mahesh pada pandangan pertamanya. Sehingga besoknya, Kalavati sengaja ke kantor Mahesh. Mahesh yang senang menyuruh Kishore mendahulukan Kalavati tanpa memperdulikan nomor antrian. Please come, please come. Niat Kalavati untuk meminjam uang ditangguhkan oleh Kishore, sebab Kalavati tidak membawa jaminan apapun. Kartu identitasnya sudah berada di tangan debt collector sebelumnya. Begitupun dengan jaminan lainnya. Kalavati mengarang cerita untuk membuat Mahesh kasihan dengannya. Jika ia tak punya 10.000 rupiah untuk membayar KRS, maka ia tak bisa mengikuti ujian. Jika ia lulus dengan nilai yang baik,
lalu mendapat upah kerja yang tinggi, ia bisa mendirikan panti asuhan yang menafkahi ratusan anak yatim piatu. Tanpa pikir panjang, Mahes pun memberikan 10.000 dolarnya dengan syarat Kalafati harus menyimpan nomor teleponnya agar Mahes dapat menghubunginya. Setelah mendapatkan uang, Kalafati kesal karena Mahes membuntutinya. Yang tadinya hendak ke kasino, Kalafati pun terpaksa ke kampus untuk mengelabuhi Mahes. Mahes sangat bangga dan ingin menikahi Kalafati. Sejak saat itu, Mahes semakin mengganggu Kalafati. Ia menghubungi Kalafati yang saat itu sedang di kasino bersama teman-temannya. Tentunya Kala membohongi Mahes dengan mengatakan dirinya sedang di perpustakaan kampus. Dari sini Kishore mulai curiga. Mana ada, perpus kampus buka sampai jam 1 malam. Dia memperingati Mahes untuk tak mudah percaya kepada seorang wanita yang baru saja dikenalnya. Mahes tak peduli, malah ia semakin bucin setelah Kalafati mengirim pesan cinta kepadanya. Esoknya Kalafati bertemu Mahes. Di sana ia sengaja memanfaatkan keluguan Mahes. Kalafati kembali menguras isi dompet Mahes dan berpura-pura jika uang tunggakan ujian semester belum terbayarkan. Apapun akan dilakukan Mahes demi membahagiakan gadis yang dicintainya. Mahes benar-benar telah termakan rayuan wanita matre ini, di mana kini ia menjadi ATM berjalan untuk menumpang gaya hidup Kalafati. Singkat cerita, Mahes bersama Kishore saat itu sedang berpatroli menagih hutang. Tiba-tiba ia melihat seorang targetnya sedang asyik berpacaran, namun tak melunasi hutang. Pria itu berusaha kabur. Mahes mengejar hingga terjebak dalam sebuah kasino. Dan sungguh di luar pikiran, ia malah menangkap basah Kalafati sedang asyik berjudi. Gadis yang selama ini terlihat lugu justru menampakkan wajah aslinya, si tukang judi dan hidup berfoya-foya. Di rumah Mahes begitu terpukul atas segala kebohongan Kalafati selama ini. Ia sangat terluka, sedangkan Kishore turut prihatin padanya. Kalafati yang tak tahu apa-apa malah kembali melancarkan aksinya untuk memoroti uang Mahes dengan rayuannya. Kishore yang muak dengan tingkahnya langsung mengambil ponsel tersebut dan mengancam Kalafati agar segera mengembalikan semua pinjaman dari perusahaannya. Kalafati pun nampak ketakutan. Esoknya Kalafati masih bermain drama di hadapan Mahes. Sementara Mahes muak dengan kepura-puraan tersebut. Disinilah Kalafati mulai sadar bahwa kebohongannya selama ini sudah terbongkar. Kishore tidak membiarkannya lolos. Ia terus menagih hutang beserta bunga pinjaman pada Kalafati. Namun Kalafati saat itu belum punya uang. Ia merasa didesak oleh Kishore. Kalafati malah ngegas dan marah-marah. Kishore menjadi sasaran empuk tangannya. Mahes tak terima. Ia balik menampar Kalafati. Kalafati syok. Ia tak menyangka Mahes akan bertindak sekasar itu padanya. Ia langsung menghubungi ayahnya. Rupanya Kalafati adalah anak konglomerat di kota Vizag, India. Selama ini ia tidak ingin menggunakan harta ayahnya untuk membuktikan dirinya bisa hidup mandiri di Amerika. Namun, Mahes tak peduli segala ancaman dari ayah Kalafati. Dia hanya ingin uangnya kembali seutuhnya. Ayah Kalafati tak mau tahu, ia bahkan mengancam Mahes melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Karena sakit hati yang mendera jiwanya, tanpa pikir panjang, Mahes memutuskan untuk terbang ke India menemui ayah Kalafati. Sementara itu di bandara Mahes berhadapan dengan seorang ibu-ibu yang tak asing baginya. Melihat ibu tersebut termenung sejak tadi, Mahes menjadi simpati terhadapnya. Tapi singkat cerita, Mahes telah mendarat di Vizag, India. Selama di Vizag, Mahes tinggal di rumah seorang supir taksi. Tak sengaja di rumah tersebut, Mahes melihat guru masa kecilnya dulu menyelamatkan hidupnya. Guru yang bernama Guru Bani itu sudah semakin tua. Mahes kemudian menghampiri guru itu dan menceritakan semuanya. Bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menagih hutang Kalafati kepada ayahnya, yakni Rajendranath. Diketahui Rajendran sendiri merupakan mafia berdarah dingin. Bahkan ayah Kalafati tersebut adalah seorang ahli utang piutang di berbagai bank konvensional di Vizag. Kita bisa tahu alasan kenapa Kalafati enggan membayar hutang. Itu karena ayahnya sendiri adalah orang yang tak pernah mau berkompromi apabila seorang penagih dari pihak bank datang menagih hutangnya. Semua itu karena Rajendranath adalah orang yang punya pengaruh besar dalam politik pemerintahan setempat, di mana ia memiliki perusahaan besar yang sudah berdiri selama 40 tahun. Bahkan kaki pemerintahan merawat Rajendran untuk kepentingan politik hingga ia termasuk dalam anggota parlemen di India. Di sisi lain, Mahes tak tahu siapakah orang yang akan berhadapan dengannya, sehingga ia nekat mendatangi Rajendranath di kantornya. Rajendran sontak terkejut melihat Mahes datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk menagih utang 10.000 dolar kepadanya. Seperti kebiasaannya, Rajendranath tak akan membayar 1% pun utang yang digunakannya.
Apalagi itu urusan putrinya, ia malah mengabaikan permintaan Mahes. Rajendran malah menyuruh Mahes agar minta maaf karena telah melakukan kekerasan kepada anaknya, Kalavati. Dalam pembicaraan telepon, Kalavati masih tak terima diperlakukan kasar, lantas menyuruh ayahnya memberi pelajaran pada Mahes. Mahes menutup telinganya dengan segala ancaman dari Rajendranath. Hingga anak buah Rajendran menariknya keluar dari ruangan tersebut. Mahes berjanji tak akan meninggalkan Faizak sebelum urusan tagihannya lunas 100%. Tak main-main, Mahes menjebak rombongan Rajendran yang saat itu sedang dalam perjalanan. Di depan umum, Mahes sengaja memancing emosi Rajendran tersebut. Rajendran yang terpancing emosi memperingatkan Mahes agar tidak bertindak di luar batas, karena Faizak adalah wilayah kekuasaannya. Namun Mahes terus saja berteriak menagih hutang Rajendranath. Semua orang nampak merekam kejadian itu. Ketika Rajendran mengeluarkan pistol dari sakunya, beruntung adik iparnya, Subaraju, berusaha mengendalikan amarah Rajendran. Rajendran masih tak terima dipermalukan, yang mengancam akan membunuh Mahes. Esoknya, Mahes sedang berjalan menikmati suasana di kota Faizak. Tiba-tiba, segerombolan preman bayaran mengepung dirinya. Bisa ditebak, itu adalah pesanan Rajendran. Ini membuktikan ancaman mematikan yang ditunjukkan untuk Mahes. Akan tetapi mereka tak tahu bahwa Mahes adalah ahlinya bertarung. Dia menyikat habis para preman bayaran tersebut. Di depan awak media, Mahes berkata, Rajendran adalah biang kerok atas kejadian itu. Karena Mahes tak ingin membayar hutang kepadanya. Tak lama kemudian, Rajendran memanggil Mahes untuk bernegosiasi. Rajendran berkata akan melunasi hutang putrinya tersebut dengan syarat Mahes mesti mengembalikan nama baiknya di hadapan media. Rajendran tak ingin pamornya runtuh karena persoalan hutang. Mahes dengan cepat menyetujui perkataan Rajendran itu. Akhirnya jumpa pers pun digelar. Mahes menuruti sesuai apa yang dipesan Rajendran kepadanya. Di depan media, ia terpaksa mengaku bahwa semua kabar yang disampaikannya itu adalah fiktif belaka. Karena Rajendran tidak berhutang 10.000 dolar, melainkan 100 miliar rupiah India. Ungkapan yang tak disangka Rajendran sebelumnya. Bahkan semua wartawan geger akibat kekonyolan yang dibuat Mahes. Perkataan Mahes menambah masalah besar bagi kejayaan Rajendran. Rajendran merasa tak pernah berhutang nominal tersebut. Selanjutnya, informasi di media jadi diperhitungkan oleh beberapa kolega bisnis perusahaan Rajendran. Satu persatu dari mereka menarik diri dalam kerjasama dengannya. Tiba-tiba Mahes menghubungi Rajendran dan mengatur tempat pertemuan dengannya. Karena Rajendran ingin tahu alasan Mahes mengganggu bisnisnya. Di penjara kota Delhi adalah tempat pertemuan Rajendran dengan Mahes. Setibanya di sana, Rajendran nampak heran sebab Mahes malah mengajaknya bertemu di sel tahanan. Rupanya dalam sel tahanan, Mahes membesuk seorang wanita yang merupakan ibu-ibu yang ia ajak bicara di bandara kala itu. Ibu itu adalah Rajkumari, yang merupakan direktur bank konvensional tempat Rajendran meminjam uang 100 miliarnya. Diketahui sebab Rajkumari ditangkap polisi adalah saat mengunjungi anaknya di Amerika karena ulah Rajendran yang meminjam uang bank dengan menjaminkan sertifikat palsu. Rajendran telah memanipulasi agar uang itu tak perlu ia kembalikan. Hingga pada akhirnya Rajkumari harus menanggung semua kejahatan yang diperbuat Rajendran. Karena tindakannya dianggap telah melakukan money laundry dengan pejabat seperti Rajendran. Rajkumari kala itu tidak dapat berbuat apa-apa karena orang berpengaruh seperti Rajendran tak dapat disentuh oleh hukum. Namun tak sama hal ketika orang miskin meminjam uang bank. Pihak bank selalu punya keleluasaan untuk menagih masyarakat kelas bawah. Bahkan tak jarang orang miskin rela mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang. Perkataan Rajkumari itu membuat Mahes kembali mengenang almarhum orang tuanya dahulu. Itulah sebabnya
Mahes dengan ikhlas akan membantu Ibu Rajkumari hingga masalah pinjaman Rajendrana terbayarkan. Namun Rajendran tetap saja angkuh dan tidak peduli kata-kata bijak dari Mahes. Rajendran bahkan membawa Mahes untuk bertemu para pejabat tinggi di kota ini sebagai bukti jika pengaruhnya sangat kuat di wilayah Vizag. Namun itu tak membuat nyali Mahes jatuh ke tanah. Mahes berkata, "Saya akan mendapatkan pegawai bank untuk membuat surat peringatan dan membawa surat tersebut ke rumah Anda." Perkataan Mahes hanya dianggap ancaman sepele. Rajendra menertawakannya karena masyarakat di wilayahnya akan siap untuk melindungi dirinya dari segala ancaman. Esok paginya Mahes datang ke bank. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಿ ಸರ್. Namun pemimpin bank di sana malah menyepelekan Mahes. Karena dihiraukan, Mahes naik darah dan menampar pria tersebut. Kemarahan Mahes karena para pegawai bank tak punya tekad untuk menagih hutang Rajendran. Namun ketika masyarakat miskin yang berhutang, mereka meneror terus setiap harinya. Kata pemimpin di sana, mereka takut menghadapi Rajendran. Tetapi Mahes tak mau pergi sebelum satu orang ikut dengannya. Pada akhirnya, asisten manajer bank yang merupakan penyandang disabilitas berani untuk ikut dengan Mahes dan ia siap membuat surat peringatan untuk Rajendran. Tak berselang lama, keduanya pun menuju rumah Rajendran. Sialnya, tiba di gerbang kota, seluruh warga malah telah berjaga menanti kedatangan Mahes. Melihat itu, Mahes memutar haluan kendaraannya dan meninggalkan masa. Namun, Mahes mengambil truk besar. Ia tanpa ragu menerjang semua yang menghalanginya. Rajendranath hanya terdiam mengetahui Mahes telah berada di depan pintu rumahnya. Asisten manajer bank membacakan isi surat tersebut di hadapan Rajendran yang berbunyi, "Kapan saja Rajendran tidak melunasi hutang 100 miliar rupiah beserta bunganya, maka semua aset dan perusahaannya akan disita pihak bank." Rajendran tetap tak mau membayar utang. Rajendran akan menggunakan jalur pemerintahan untuk menginterferensi hukum yang dilayangkan kepadanya, hingga negara akan melindunginya. Kalafati mendengar perkataan ayahnya tak habis pikir bahwa sang ayah punya pinjaman bernominal fantastik di bank. Bahkan ia sangat tidak setuju dengan sikap arogan ayahnya sendiri. Oleh karena itu Kalafati datang menemui Mahes dan memberinya 20 lembar cek yang telah ditandatangani oleh Rajendran sebagai alternatif untuk melunasi hutang sang ayahnya. Namun Mahes menolaknya karena ia menganggap Kalafati tak dewasa menyelesaikan masalah. Sementara itu rumah Guru Bani disegel debt collector dikarenakan Guru Bani sudah menunggak pembayaran selama 2 bulan terakhir. Dengan alasan uangnya dipakai untuk perawatan istrinya yang sedang sakit. Salah satu dari mereka malah menghina istri Guru Bani. Tiba-tiba dari belakang Mahes menghajar pria itu. Guru Bani lalu memasang tanda larangan di depan pagar rumahnya yang bertuliskan, "Karyawan bank dilarang melewati pagar rumah ini." Karena tak mengindahkan perkataan Mahes, para penagih hutang itu dihajar hingga babak belur. Malamnya kepala desa dan masyarakat memprotes tindakan Mahes yang telah berbuat onar di kampung tersebut. Namun Mahes mengungkap kegelisahannya di hadapan seluruh warga yang membuat warga terprovokasi dengan ucapan Mahes itu. Hingga masyarakat pun sadar harus berpihak kepada siapa dan seperti apa. Satu persatu warga sudah melakukan aksi protes untuk tidak membayarkan utang banknya sebelum Rajendran melunasi hutangnya sebanyak 100 miliar. Kabar itu tersiar di seluruh penjuru kota, bahkan masyarakat menarik seluruh saldo rekening bank miliknya. Kegaduhan pun terjadi, bank menjadi lumpuh akibat semua masyarakat melakukan aksi boikot bank. Penolakan pembayaran angsuran kompak dilakukan para masyarakat kelas bawah. Namanya semakin menjadi masalah. Rajendran bahkan telah ditendang oleh Menteri Keuangan India. Rajendran yang kepanasan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan penculikan massal kepada anak-anak dan istri. Ia menyandera beberapa anggota keluarga agar masyarakat wajib membayar pinjaman ke bank dalam waktu 1 kali 24 jam. Tak hanya itu, kepolisian setempat juga dimanfaatkan Rajendran untuk menculik Mahes. Di sana Mahes disiksa tanpa perlawanan. Beberapa menit kemudian Rajendran tiba di lokasi dan menghantam wajah Mahes. Namun tetap saja Mahes tak melakukan perlawanan atau membela diri sedikit pun. Rajendran muak dan memerintahkan anggota kepolisian untuk menghabisi nyawa Mahes.
seorang polisi yang ditugaskan untuk menembak Mahes. Tak mengindahkan perintah atasannya, karena ia tak tega membunuh orang yang berhati mulia seperti Mahes yang telah memperjuangkan rakyat sipil seperti keluarga mereka. Polisi yang baik hati itu pun memberi hormat terhadapnya. Sedangkan Rajendran mengira Mahes telah tewas dibunuh, namun seluruh anak buahnya mengabarkan bahwa pagi itu semua bank di kota Faizak tersegel dengan stempel yang sama berlogo 1 rupiah. Anak buah Rajendran malah merusak gembok tersebut dan berhasil menembus masuk. Di dalam sana mereka semua terkejut karena Mahes bersama para pegawai telah menunggu kedatangannya. Hingga tak butuh waktu lama, para preman ini disikat satu persatu. Sementara di tempat lain, Rajendran baru mengetahui kondisi di lapangan. Namun apa yang terjadi? Ratusan warga siap melindungi Mahes. Pada akhirnya Rajendran menjadi amukan massa hingga babak belur. Beruntung dengan cepat Mahes menyelamatkan dirinya. Rajendran dibawa ke tempat yang aman di perbatasan kota. Mahes masih menuntut agar Rajendran segera melunasi hutangnya tersebut agar dia bisa hidup dengan tenang. Pada akhirnya tak ada pilihan lain, Rajendranat pun mengindahkan saran dari Mahes. Di depan awak media, Rajendran berjanji akan melunasi hutangnya dan meminta maaf kepada seluruh warga kota Faizak karena telah dirugikan atas perbuatannya. Sementara itu, Rajkumari yang sedang mendekam di penjara akhirnya dibebaskan. Saat Mahes bertemu dengan Rajkumari, ibu tersebut masih penasaran mengapa Mahes sangat bersungguh-sungguh membantunya sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Disinilah terungkap, jika kematian orang tuanya dahulu adalah ulah Rajkumari, di mana mereka tak kuat menahan teror Rajkumari yang terus menagih hutang mereka. Namun pertemuannya di Bandara Amerika telah menyadarkan Mahes bahwa Rajkumari hanya menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bank. Setelah tugasnya selesai, Mahes memutuskan kembali ke Amerika dan ia kembali didatangi Kalafati yang sudah jatuh cinta padanya. Mereka berdua memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama selamanya, dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.